Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Tutor Edu. Pada video sebelumnya saya sudah jelaskan cara membuat aplikasi rapor online dengan Google Sheet. Di bagian 1 saya menjelaskan tentang cara membuat format ledger nilai mata pelajaran menggunakan Google Sheet. Selanjutnya di video ini saya akan menjelaskan bagaimana cara memberikan rumus atau formula ledger nilai mata pelajaran yang saya sudah buatkan sebelumnya. Nah teman-teman, langsung saja kita masuk ke Google Drive. Setelah teman-teman masuk di Google Drive, silakan buka file ledger nilai yang akan kita berikan rumus. Ini file ledger nilai yang saya sudah buat sebelumnya, teman-teman. Bagi teman-teman yang belum menonton video pertama, silakan ditonton untuk mengetahui cara membuat format ledger nilai. Sebelum kita berikan formula di ledger nilai ini, terlebih dahulu saya sarankan kepada teman-teman untuk men-setting Google Sheet yang teman-teman gunakan, agar rumus yang saya gunakan di sini teman-teman juga bisa gunakan. Karena jika settingan Google Sheet kita berbeda, bisa saja rumus yang kita gunakan juga berbeda. Bagaimana cara men-setting? Teman-teman pilih menu file, lalu pilih setelan atau setting. Di setelan ini ada dua yang teman-teman mesti atur, yaitu lokasi dan zona waktu. Di sini lokasinya saya menggunakan Amerika Serikat dan zona waktunya saya pilih Jakarta. Setelah kita atur, lalu kita klik simpan. Setelah kita mengatur atau men-setting Google Sheet kita sudah bisa memberikan formula. Di sini tampilan halaman depan atau halaman home dari ledger nilai yang saya sudah buatkan sebelumnya, teman-teman. Nah, di halaman depan ini tidak perlu kita memberikan rumus atau formula, karena nantinya kita akan langsung mengisi secara manual, mulai dari identitas sekolah dan mata pelajaran. Yang akan kita berikan formula atau rumus yaitu sheet data siswa, nilai harian, nilai pengetahuan, nilai keterampilan, dan rekap nilai akhir. Nah, yang pertama yang kita akan berikan formula, kita masuk ke data siswa. Di data siswa ini kita akan memberikan formula agar nantinya kita tidak mengetikkan atau menginput secara manual data siswa. Bagaimana caranya, teman-teman? Caranya kita membuat database siswa di Google Drive. Seperti ini saya contohkan, saya sudah buatkan folder database. Di dalam folder database ini saya sudah buatkan file data siswa menggunakan Google Sheet. Di sini juga teman-teman bisa mengupload file data siswanya dari file Excel. Bisa teman-teman buat dulu di file Excel lalu upload ke Google Drive. Namun pastikan ketika teman-teman mengupload file Excel ke Google Drive, pastikan teman-teman men-setting atau menyimpan file Excel tersebut dengan Google Sheet, ya. Simpan sebagai Google Sheet. Nah, kita langsung saja membuka database siswa. Seperti ini database siswa yang saya buatkan, teman-teman, ya. Ini hanya contoh saja. Di sini terdiri dari nomor induk, nama lengkap, sampai nantinya data wali siswa. Dan di sini saya buatkan dua kelas, ya. Ada kelas 1 dan kelas 2. Setelah database siswa selesai, kita masuk ke ledger nilai. Tarik database siswa ke data siswa, ya. Dengan cara klik di nomor induk baris pertama. Di sini kita akan memberikan rumus. Rumusnya yang saya gunakan adalah rumus import range. Jadi kita akan mengimpor data yang ada di database siswa. Kita ketikkan rumusnya sama dengan import range, pilih import range, lalu petik dua kali. Di antara petik 2 kita pastekan link database siswa yang akan kita tarik. Maka kita masuk dulu ke folder database siswa di Google Drive, lalu klik kanan di file database siswa yang akan kita tarik, pilih dapatkan link atau get link. Setelah linknya muncul, kita salin atau copy, lalu pastekan di formula.
kemudian ketikkan koma, di belakang tanda petik 2, lalu spasi, petik 2 dua kali lagi, di antara petik 2 kita ketikkan nama sheet data yang akan kita tarik ke data siswa ini. Maka kita masuk ke database siswa. Di sini data yang akan saya tarik teman-teman yaitu data kelas 1, dan kita bisa melihat nama sheetnya itu kelas 1 menggunakan huruf kapital semua spasi 1. Itu akan kita ketikkan di formulanya. Di sini kita ketikkan kelas 1, lalu beri tanda seru, kemudian kita ketikkan range data yang akan kita tarik atau letak atau posisi data yang akan kita tarik. Karena data yang akan kita tarik itu adalah nomor induk, nama lengkap, dan nama panggilan, maka kita lihat di database siswa, posisi nomor induk itu ada di kolom B, posisi nama lengkap di kolom C, dan nama panggilan ada di kolom D. Jadi yang akan kita tarik datanya adalah mulai dari kolom B6 untuk anak pertama sampai kemudian kolom D. Maka kita ketikkan di sini di formulanya B6 titik 2, titik 2 artinya sampai, kita ketik D. Ini artinya kolom B6 sampai kolom D. Lalu kita berikan tutup kurung setelah tanda petik 2, lalu tekan enter. Maka otomatis teman-teman data siswa yang ada di database itu kita sudah tarik ya datanya ke ledger nilai mata pelajaran. Ini sudah muncul data siswa yang sumbernya dari database siswa yang kita buat di Google Drive. Ya seperti itu teman-teman. Jadi ini cara memberikan formula agar kita tidak menginput secara manual di data siswa. Ya, kita tinggal menarik data siswa dari database siswa yang sebelumnya kita sudah buatkan di Google Drive. Seperti itu teman-teman caranya. Setelah selesai di data siswa, kita ke nilai harian. Nah, untuk kompetensi dasar ini tidak perlu kita berikan formula atau rumus teman-teman, karena nantinya kita akan menginput data secara manual. Ya, kita input nomor KD-nya, kemudian kompetensi dasar pengetahuan, dan kompetensi dasar keterampilan. Itu kita input secara manual. Oke, kita langsung masuk ke nilai harian. Di nilai harian ini teman-teman ada dua yang akan kita berikan rumus, yaitu pada kolom nilai rata-rata tugas dan kolom nilai akhir. Jadi dua kolom ini akan kita berikan formula agar ketika kita menginput nilai nantinya, otomatis nilai itu langsung terrata-ratakan dan langsung muncul nilai akhirnya, nilai akhir dari suatu KD. Ya, jadi yang saya buatkan ini untuk KD pertama teman-teman. Nah, bagaimana memberikan rumus? Kita klik di kolom nilai rata-rata, lalu ketikkan rumusnya. Di sini saya sudah tuliskan rumusnya teman-teman. Kita akan menggunakan rumus if error average ya. Karena di sini ada 4 kolom yang saya akan rata-ratakan, dan saya mau nantinya berapapun kolom yang terisi, maka hanya itu yang akan dirata-ratakan. Jadi di sini kita menggunakan rumus sama dengan if error average, bukan hanya rumus average saja, tetapi kita menggunakan rumus bantu, yaitu rumus if error. Teman-teman juga bisa menggunakan rumus yang lain. Nah, langsung saja kita berikan rumus. Kita klik di kolom nilai rata-rata, lalu ketikkan rumusnya sama dengan if error, pilih if error, lalu tulis average, lalu blok dari kolom nilai tugas pertama sampai kolom nilai tugas terakhir ya. Kita blok atau drag seperti ini dari T1 sampai T terakhir, atau tugas 1 sampai tugas terakhir, lalu tutup kurung, beri tanda koma, spasi, petik 2 dua kali, lalu tutup kurung sekali, dan tekan enter. Nah, di sini sudah muncul rumusnya teman-teman. Kita coba beri nilai di nilai tugas. Contoh di sini saya kasih nilai 90 untuk tugas 1, nilai 85 untuk tugas 2. Otomatis di sini dirata-ratakan. Kedua nilai tugas ini dirata-ratakan ya.
Setelah anak pertama selesai kita berikan rumus, maka rumusnya ini tinggal kita copy untuk anak selanjutnya ya, tinggal kita drag ke bawah sampai anak yang terakhir atau siswa terakhir seperti itu. Nah, di sini juga sudah muncul rumusnya teman-teman. Kita bisa cek, berikan nilai pada anak kedua ya. Misalnya di sini nilainya 80, kemudian tugas 2-nya kita kasih nilai 85. Situ sudah muncul juga rata-ratanya teman-teman. Ya, seperti itu caranya. Kemudian selanjutnya kita berikan rumus di nilai akhir. Nah, untuk di nilai akhir teman-teman, rumus yang akan saya gunakan yaitu rumus persentase. Jadi saya mau persentase nilai rata-rata tugas itu 40% dan nilai ujian harian itu saya mau ambil 60%. Jadi lebih tinggi nilai ujian harian yang akan saya tarik ke nilai harian daripada nilai rata-rata tugas. Nah, bagaimana caranya? Kita klik di kolom nilai akhir, lalu ketikkan rumusnya sama dengan dalam kurung 40% dikali pengalinya itu adalah di nilai rata-rata tugas. Kita klik di nilai rata-rata tugas untuk baris anak pertama, lalu tutup kurung, tambah dalam kurung 60% dikali pengalinya itu adalah nilai ujian harian. Kita klik kolom nilai ujian harian untuk baris anak pertama ya. Kemudian kita tutup kurung dan tekan enter. Nah, di sini sudah muncul nilainya teman-teman ya. Di sini tertulis 35 karena nilai ujian harian masih kosong. Nah, coba kita berikan rumus nilai di ujian harian. Di sini saya beri nilai 90. Nah, otomatis sudah muncul nilai akhir daripada nilai rata-rata tugas ditambahkan dengan nilai ujian harian. Ya, persentasenya itu 40% nilai rata-rata dari semua tugas, kemudian ditambah dengan 60% dari nilai ujian harian. Setelah rumus anak pertama selesai, kita tinggal copy ke anak selanjutnya atau ke siswa selanjutnya sampai siswa terakhir. Kita drag seperti ini ke bawah. Nah, otomatis rumusnya sudah mengikut. Oke, seperti itu teman-teman cara memberikan rumus di nilai harian untuk kolom rata-rata dan kolom nilai akhir dari KD pertama. Nah, bagaimana untuk KD selanjutnya? Tinggal kita copy paste teman-teman. Ya, kita blok dari kolom T1 sampai kemudian kolom nilai akhir. Ya, kita Ctrl C atau copy lalu pastekan di kolom kosong setelahnya ya. Ini kita Ctrl V. Nah, otomatis formulanya juga akan mengikut teman-teman. Jadi kenapa sebelumnya kita hanya membuat satu format saja teman-teman? Karena kita mau buatkan terlebih dahulu formulanya agar ketika kita mengkopas formulanya juga bisa mengikut. Di sini tulisan kompetensi dasarnya bisa kita hapus seperti ini dan sel kompetensi dasar ini bisa kita gabungkan seperti ini. Di drag semua sel yang akan kita gabungkan lalu pilih tanda panah 2 ini. Nah, otomatis selnya akan tergabungkan seperti itu. Nah, di sini misalnya adalah KD 3.1, kemudian kolom selanjutnya adalah KD 3.2. Ini nilai harian KD 3.1, ini nilai harian KD 3.2. Teman-teman lakukan kopas sampai kemudian semua KD selesai ya. Misalnya teman-teman punya KD 8 atau 10, berarti 10 seperti ini yang harus teman-teman buat ya. Copy pastekan saya teman-teman ke samping. Nah, saya juga ingin memberikan cara bagaimana agar nomor KD ini tidak kita isi secara manual ya. Nomor KD-nya ini kita tidak isi secara manual. Pada saat kita mengisi di kompetensi dasar ya, seperti ini kita mengisi nomor KD di kompetensi dasar, itu nantinya juga otomatis muncul di nilai harian. Bagaimana caranya? Di sini kita akan menggunakan rumus sama dengan ya. Di sini bisa kita gunakan rumus sama dengan, kita klik baris nomor KD,
untuk KD pertama, lalu kita ketikkan sama dengan, lalu pilih data yang akan kita tarik. Karena data yang akan kita tarik itu ada di kompetensi dasar, maka kita pilih kompetensi dasar, lalu pilih kolom nomor KD pertama ya. Nomor KD pertama itu ada di B3. Maka kita klik B3. Lalu tekan enter. Nah, otomatis nomor KD yang ada di kompetensi dasar itu muncul di nilai harian ya, kolom KD pertama. Nah, lakukan untuk semua KD teman-teman. Kita lakukan lagi untuk KD selanjutnya, ketikkan sama dengan, lalu pilih data yang akan kita tarik dan pilih letak data yang akan kita tarik. Letak data selanjutnya akan kita tarik yaitu ada di B4, kolom B baris ke-4 yang ini. Lalu tekan enter, maka otomatis juga nomor KD yang ada di kompetensi dasar ini akan muncul di nilai harian seperti ini teman-teman. Jadi seperti itu teman-teman, memberikan rumus di nilai harian, dan di data siswa juga saya sudah jelaskan. Untuk pemberian rumus di nilai pengetahuan, nilai keterampilan, dan rekap nilai akan saya buatkan di video selanjutnya. Agar video ini tidak terlalu panjang, maka tonton terus video-video dari Tutor Edu. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel YouTube Tutor Edu. Semoga video ini bermanfaat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.